Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di praktikum algoritma pemrograman. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Anang Nur Prasetya dari angkatan 20. Kemarin udah kenalan kan? Mungkin yang lain kalau belum kenal, kita kenalan. Oke, itu tadi nama saya. Salam kenal. Pada praktikum 1 ini kita akan membahas sekuen. Pada materi sekuen ini, di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit penggunaan Raptor membuat flowchartnya. Nah, di sini kalian bisa scroll ke bawah. Nah, nanti di sini ada post test. Nah, untuk soal pertama, buatlah flowchart. Nah, flowchart ini akan menggunakan aplikasi Raptor. Di sini ada studi kasus menghitung jarak antara dua titik, yaitu titik A dan titik B dengan titik X1 Y1 dan titik X2 Y2. Nah, kemudian yang di nomor 2 seperti nomor 1, gunakan subprogram. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana membuat subprogram pada Raptor untuk membuat flowchartnya. Nah, setelah itu kalian konversikan hasil flowchart tadi menggunakan program C++. Jadi setelah membuat flowchart, kalian ubah sendiri ke C++ nya. Bentar, saya mau buka itu flowchartnya dulu. Sebelum kita masuk ke flowchart, coba kita cari bagaimana menghitung jarak antara dua titik ini. Nah, kalian buka website ini, partnermatematika.com, atau bebas. Kalian bisa search di Google. Nah, di sini saya menemukan rumusnya. Jadi untuk menghitung jarak antar dua titik ini menggunakan ini. X2 dikurangi X1 kuadrat ditambah Y2 dikurangi Y1 kuadrat, kemudian diakar. Nah, kita akan menerapkan ini di Raptor buat flowchartnya. Oke, saya akan buka Raptor kembali. Nah, di sini saya sudah membuka Raptor. Nah, di sini ada file. Kalian buat new di sini, kemudian save. Nah, kemudian di sini ada simbol. Simbol-simbol ini assignment. Ini berarti mengisi, kayak mengisi variabel gitu pakai ini. Kemudian call ini buat memanggil fungsi atau subprogram, input buat cin, output buat cout, selection ini buat kondisional atau if pakai ini. Kemudian loop perulangan, entah for, entah while, entah do while, itu pakai loop ini. Nah, sekarang kita coba menghitung jarak antar dua titik. Yang pertama tentu inputkan kan. Sini input. Nah, kalau mau memasukkan, klik 2 kali. Nah, di sini ada cout-nya. Misal di sini masukkan titik A1. Nah, kemudian kita simpan di variabel X1 seperti ini. Kemudian done. Setelah sudah, kita input lagi. Sama, klik 2 kali. Kemudian kasih petik ya. Seperti cout biasa. Masukkan titik A2. Kemudian variabelnya di sini Y1 maksudnya. Kemudian done. Nah, setelah itu sama, input lagi. Kemudian masukkan titik B1.
kemudian kita tampung di variabel X2. Sekali lagi input, kemudian masukkan titik B2 seperti ini, kemudian kita simpan di variabel Y2. Nah, sekarang setelah kita inputkan dan kita tampung di variabel sesuai rumus tadi, kita pangkatkan terlebih dahulu. Nah, di sini pakai assignment. Set ini buat itu kita coba beri variabel baru px, artinya pangkat, hasil pangkat dari x1 dikurangi y1. Nah, kemudian kita isi di sini x1 dikurangi y1 di pangkat 2. Nah, kalau di Raptor pangkat 2 adalah bintang 2 kali kemudian pangkatnya. Karena di sini pangkat 2 berarti pangkat 2 seperti ini. Oke, kemudian down. Setelah titik pertama kita hitung selisih kemudian pangkat. Setelah itu kita assignment lagi buat variabel PY sama selisih dari X2. Oh, maaf, salah ya, ini harusnya X2. Kita close dulu. Nah, kalau merubah tinggal klik 2 kali. Nah, di sini ada X2 dikurangi X1 kemudian pangkat 2. Oke. Nah, kemudian lagi PY kemudian Y2 min Y1 pangkat 2. Kalau udah done. Setelah kita mendapat hasil pangkat sampai sini, kita coba itu cout kan pakai output. Nah, di sini kemudian hasil PX gitu sama seperti cout pakai plus PX. Nah, plus ini kayak tanda gini. Tanda kayak gini kalau di C++. Oke. Karena di Raptor pakai plus. Di sini udah ada petunjuknya di atas. Kemudian down. Kemudian kita output lagi. Sama hasil PY plus PY. Down. Nah, kemudian kalau run, klik di sini bagian ini, klik. Nah, ini udah masuk. Misal masukkan titik A1 4, oke. A2 nya 5, oke. Kemudian B1 nya 8, B2 nya 9 misal. Oke. Nah, di sini akan ada hasil PX nya. Nah, sekarang kalau di sebelah kiri kalian lihat ini adalah variabel saat ini. Jadi X2 isinya 8, X1 4. 8 kurangi 4, 4 kan. Dipangkatkan 2 16, bener. Y2, Y1 9 kurangi 5 4, dipangkatkan 2 16. Oke, bener ya, 16 16. Kemudian kita menghitung kuadratnya. Setelah dapat hasilnya kita hitung. Ini kita hapus. Kalian klik sampai muncul merah, del. Ini juga del. Nah, kemudian kita segmen lagi. Nah, kita buat variabel baru jarak. Hasilnya adalah SQRT. Di sini di Raptor udah ada fungsi SQRT. Tinggal pakai SQRT. Nah, PX ditambah PY sesuai rumus tadi ya. Ini kalau udah dikuadratkan kemudian ditambah lalu diakar kemudian down.
Kalau udah kita cout, output lagi sini. Nah, kemudian jarak antar dua titik adalah plus jarak. Oke, udah. Kemudian done. Di sini bisa memperlambat atau mempercepat ya untuk runnya. Ini saya paling cepat A1 misal 4, kemudian 8, kemudian 5, kemudian 9. Oke, ini hasilnya. Jarak antar dua titik adalah 4142. Oke, ini koma ya, karena tadi udah di akar. Nah, ini untuk yang ini, untuk yang nomor 1. Nah, sekarang untuk yang nomor 2 menggunakan subprogram. Nah, cara buat fungsi di Raptor itu seperti ini. Nah, kalian ke mode, klik di sini intermediate. Awalnya mungkin di sini, awalnya di novice, kemudian pindah ke sini, kemudian di daerah main sini klik kanan, add prosedur. Nah, kalian bisa menambahkan prosedur, misal hitung. Nah, inputannya kita butuh, anggaplah butuh ini PX dan PY, A, B. Nah, kalau mau return gimana? Kalau mau return yang di parameter 3 ini, input ganti ke output, outputnya centang, inputnya di uncentang, biar hilang. Nah, artinya ini akan menjadi variabel output. Misal kita tampung di JR gitu ya, ini A, B, ini JR, kemudian kita oke. Ini udah masuk ke subprogramnya. Nah, coba kita perhitungan yang ini kita masukkan di hitung sini. Oke, jadi di sini langsung assignment. Nah, variabel yang digunakan untuk return itu kita assignment. Jadi gini, set JR. Nah, di sini sqrt A plus B, kemudian done. Nah, artinya ini udah return. Kalau di C++ kayak return JR. Nah, gitu. Kalau out, ini kan out, JR nya kita isi, itu berarti udah sama dengan return JR gitu. Nah, kemudian kalau kita panggil di sini call, ini biarin ya, biar ada 2 perbandingan nanti. Nah, di sini kita panggil hitung, nama fungsinya hitung. Nah, di sini kita pakai 3 parameter. Parameter yang ketiga buat nampung returnnya tadi. Di sini kita parsing PX dan PY-nya. Kemudian di sini kita parsing hasil, gitu aja deh. Nah, nanti hasil ini akan berisi returnnya. Kemudian done. Nah, kita cout, output lagi. Di sini klik 2 kali, kemudian jarak antar dua titik fungsi adalah petik, kemudian plus. Nah, hasil, variabel hasil. Nah, ini kan tadi di sini di parameternya pemanggilan. Nah, ini sudah berupa return, jadi kita bisa panggil di mainnya. Kemudian done dan kita run. Sama, misal 8, kemudian 4, kemudian 9, misal 8 lagi. Oke. Nah, ini udah sama kan ya. Oh, ini hasil yang tadi. Ini dia run baru. Jarak antar titik 41.23.
Di sini juga 4.1231. Oke. Sama ya, 4,12 yang pakai fungsi juga sama 4,12. Nah, itu untuk penggunaan Raptornya. Kalau kalian ini membersihkan ini clear aja. Nah, udah bersih. Kalau run lagi sini. Nah, kita isi bebas 5 kemudian 13. Nah, 7,211 yang pakai fungsi juga 7,211. Oke, itu ya. Jadi itu untuk cara membuat subprogram itu kalau return. Kalau nggak return bisa kalian klik 2 kali buat edit. Nah, di sini ganti input aja. Berarti nanti nggak return sama sekali kayak fungsi biasa. Oke, itu aja mungkin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.